Halo halo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang tahapan pengembangan instrumen khususnya kuesioner. Di ini instrumen development yang mungkin dari teman-teman yang mungkin masih penasaran bagaimana sih pengembangan instrumen khususnya kuesioner, tahapannya seperti apa. Jadi ini sekedar overview saja ya. Nah, sebetulnya untuk pengembangan instrumen itu ada dua fase. Yang biasa kita pakai untuk skill development atau instrument development itu biasanya menggunakan Devilish. Udah punya banyak bukunya ya, ada sekitar 5. Edisi kelimanya itu tahun 2021 kemarin. Yang saya pelajari mungkin dari edisi 3 dan edisi 4-nya ya. Jadi skill development untuk third edition ataupun fourth edition-nya dari Devilish. Mungkin teman-teman bisa cek saja langsung dari bukunya begitu ya. Jadi sebetulnya ada dua fase di sini. Pertama instrument constructions, kedua yaitu psychometric evaluation atau psychometric properties. Apa sih tahapannya dari dua ini begitu ya. Nah, sebetulnya saya sudah rangkum di sini dari paper atau editorial yang sudah saya publish sebelumnya. Untuk instrumen construction itu biasanya pada sampai tahapan ke step 3 ya. Itu kita, apa itu namanya, generating item pool, kemudian sampai ke, format dari instrumen itu sendiri. Kemudian tahapan validasi, itu lebih kepada, psychometric properties. Namun ada juga yang membahas bahwa step 1 sampai step 5 itu termasuk instrument constructions, sedangkan psychometric evaluation atau psychometric properties-nya masuk ke field testing-nya, begitu ya. Jadi ada 2 tahapan di situ. Nah, apa sih tahapan-tahapannya di sini begitu ya. Untuk step 1 di situ tertulis to determine clearly what is to be measured. Jadi konsepnya apa sih yang mau dikembangkan di sini? Sebetulnya kalau kita mengembangkan instrumen itu tentu saja kita bicaranya components, kita bicaranya dimensions gitu ya. Jadi ada satu latent variable punya construct, nah dimensinya apa saja. Nah, dimensi itulah yang akan kita kembangkan begitu. Oleh karena itu, tahapan pertama di step 1 itu biasanya kita melakukan konsep analisis, ya. Analisa konsep, konsep ini misalnya contoh saja misalnya konsep, tentang satisfactions, kepuasan misalnya, work satisfactions. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang begitu masih sama nggak dimensinya? Misalnya ada 5 dimensi, ternyata untuk tahapan sekarang tahun 2025 ternyata dimensinya bertambah menjadi 6 dimensi atau 8 dimensi, tergantung dari literatur yang kita baca. Makanya kita lakukan konsep analisis dulu begitu ya. Nah, setelah kita melakukan konsep analisis, maka dari itu kita buatlah kesimpulan bahwa ternyata ada 6 dimensi. Nah, ini adalah, kesimpulan awal, jadi initial initial dimensions begitu ya. Nah, setelah kita lakukan konsep analisis, kita lanjutkan ke sudah fix nih, kita punya, initial definition atau initial dimensions dari step 1 begitu ya. Lumayan panjang ceritanya untuk instrumen development ya. Step 1 juga panjang ceritanya untuk konsep analisis. Selanjutnya kita lanjut ke step kedua itu generate item pool. Nah, generate item pool ini biasanya terconnecting sih, dengan step 1 begitu ya. Ada yang step satunya melakukan konsep analisis plus literatur review. Biasanya kan di konsep analisis itu kalau bicara tentang events, Walker and events, literatur review itu sudah masuk ke dalam konsep analisis begitu ya. Nah, namun di step kedua ini, generate item pool ini, itu tergantung dari mungkin dari teman-teman pro dan kontranya. Cukup literatur review saja untuk generate item, karena selanjutnya kita kan bicara tentang expert gitu ya, expert panels. Namun ada juga yang, mempunyai, pendapat lain bahwa untuk generate item pool itu, terkhususnya untuk kuesioner yang fokus kepada satu konteks, tidak bisa hanya dengan literatur review, apalagi literatur review-nya terbatas begitu. Maka diperlukanlah expert interview, artinya perlu dilakukan qualitative descriptive study di sini, untuk, item pool tadi gitu ya. Nah, bisa dilakukan qualitative descriptive study menggunakan ya in-depth interview atau focus group discussions
atau bisa juga menggunakan Delphi Techniques. Nah, Delphi Techniques ini, eee, apa itu namanya, salah satu teknik tambahan untuk melakukan, generating item pool dan biasanya pun juga, ada pro dan kontra untuk Delphi Techniques ini. Karena Delphi Techniques ini, hasilnya itu merupakan konsensus dari experts. Maka dari itu biasanya kalau sudah dapat konsensus dari experts, itu biasanya sudah dibakukan. Apalagi expertnya tuh para manajer begitu ya. Jadi udah dibakukan bahwa inilah item yang sudah sah, udah valid begitu ya. Namun secara statistik sebetulnya belum. Tapi karena expert panels, expert opinion sudah cukup dilakukan, generating item di situ begitu. Nah, namun kalau kita bicara instrument development tentu saja kita harus uji, kita harus tes item tersebut sudah valid atau belum secara statistik ya. Jadi itu untuk step kedua. Jadi step kedua itu bisa dilakukan literature review, kemudian bisa expert interviews, melakukan FGD atau qualitative descriptive research, pilot study bisa bisa dibilang, kemudian bisa juga dilakukan Delphi teknik begitu ya. Jadi sampel di situ tertulis untuk interview bisa 1 sampai 50 tergantung dari topiknya umum atau tidak. Kemudian sampelnya, sampelnya untuk Delphi teknik dari 10 sampai 100. Jadi tergantung dari literatur yang kita baca, yang mana yang mau kita pakai dan tergantung dari konteksnya begitu ya. Apakah topiknya umum atau topiknya betul-betul khusus untuk satu konteks. Nah, kemudian step ketiga, to determine the format for instruments. Ini biasanya simple sekali, biasanya ada kalau kita bicaranya tentang, kepuasan tadi, tentu saja kita bicaranya Likert scale atau rating scale begitu ya. Jadi kita dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 7, 1 sampai 4 biasanya tuh di situ ada debate antara penggunaan neither agree to disagree, neither agree, atau netral di bahasanya, ada juga yang tidak mau pakai itu. Jadi pilihannya tuh sudah pasti antara agree, strongly agree, disagree, dan strongly disagree, tidak pakai netral. Nah, di situ ada debate di sana. Nah, nanti mungkin video berikutnya akan saya jelaskan apa sih debate antara netral atau penggunaan netral dan atau penggunaan, option 3, misalnya 1 sampai 5 option ketiga ini netral atau apakah itu perlu pembahasan lebih lanjut gitu ya. Nah, kemudian setelah selesai kita, menentukan format apa yang mau kita pakai dari instrumen tadi, kita lanjutkan ke validasi instrumen. Nah, validasi instrumen ini kan banyak nih. Ya, tentu saja yang pertama kita pakai sebelum kita uji konstruk, kita uji konten dulu ya kan. Biasanya kita menggunakan Content Validity Index gitu ya. Content Validity Index biasanya tergantung, kita biasanya menggunakan 4, menggunakan 5, menggunakan 6 tergantung. Tergantung tadi yang saya bilang apakah topiknya umum ataukah expertnya banyak. Jadi punya punya rasional lah selama kita mencari expert begitu ya. Setelah dilakukan Content Validity Index, selanjutnya kita lakukan Phase Validity. Biasanya itu lebih ke step 5. Phase Validity atau pre-testing itu, apa itu namanya, bisa menggunakan 15 sampel ataupun 30 sampel tergantung dari, apa itu namanya, literatur yang kita baca. Nah, di situ saya sudah, kasih, apa itu namanya, overview bahwa sekitar 15 sampai 30 sampel. Nah, ini masih dalam tahapan pilot testing atau pre-testing instrumen. Jadi instrumennya belum valid ya, karena baru tahapan awal phase validity ataupun pre-testing ya. Jadi kalau misalnya ada instrumen yang dikembangkan dalam, tahap pengembangan dengan hanya 30 samples, itu bisa dibilang sampelnya belum valid begitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang dalam pengembangan instrumen itu tidak mudah, jadi 30 sampel itu tidak cukup ya untuk mengembangkan instrumen. Nah, setelah selesai kita melakukan pilot testing, kita sudah dapat itu apa itu namanya, results-nya dari tahapan awal apakah yang clear atau tidak, adakah item yang dikurangi, apakah ada item yang tidak clear, kemudian dari hasil tersebut apakah ada tambahan dari instrumennya begitu ya, itemnya begitu ya. Jadi masih back and forth, bolak-balik begitu. Bisa jadi kembali lagi ke step 2 begitu ya, dirombak lagi, lakukan lagi, uji content validity itu tergantung dari, seberapa sulit atau seberapa komplekskah item yang kita kembangkan begitu ya. Setelah fix semuanya, lanjutlah kita ke tahapan terakhir, yaitu field testing.
Jadi field testing ini lebih kepada, mmm, apa itu namanya, menyebarkan kuesioner yang kita kembangkan ke sampel yang lebih besar begitu ya. Nah, untuk field testing ini fungsinya adalah untuk uji construct ya, construct validity. Biasanya kalau kita bicaranya tentang rating scales atau Likert scales, kita bicaranya faktor analisis. Apakah itu bicaranya, exploratory factor analysis ataukah bicaranya confirmatory factor analysis ya. Jadi kalau misalnya, eee, exploratory factor analysis artinya kita ingin mengeksplor item apa sajakah, karena kita belum tentukan apa itu namanya item atau dimensi sebelumnya begitu ya. Jadi kita biarkan software yang menentukan dimensinya secara statistik gitu ya. Jadi kita tidak menentukan sendiri begitu ya. Ini biasanya ada pro dan kontra antara DLP tadi, DLP teknik punya 5 dimensi, ternyata dari statistik hanya 4 dimensi atau 3 dimensi begitu ya. Akhirnya yang mana yang mau kita pilih begitu ya, itu tergantung dari kesepakatan dari research team itu sendiri, mau fokusnya ke statistical analysis atau fokusnya ke konsensus hasil dari, DLP teknik tadi. Namun kalau kita bicaranya, instrument development biasanya kalau, statisticians ya kombinasilah, mau beratnya ke statistics atau lebih kepada expert opinions begitu ya. Nah, namun di sini biasanya kita lebih fokusnya kepada, hasil statistik karena kita mengembangkan instrumen baru yang dimensinya ternyata belum jelas, maka kita fokusnya ke hasil statistik begitu ya. Beda cerita kalau misalnya dari step satu kita hanya ingin mengkonfirmasi item atau instrumen yang sudah ada sebelumnya. Misalnya ada 4 dimensi, kita menggunakan faktor analisis dengan menggunakan 4 faktor dimensions misalnya. Jadi sudah kita tentukan ada 4 komponen di hasil analisisnya. Jadi bukan semata-mata, eee, software-nya menentukan sendiri, tetapi kita tentukan dari awal. Jadi banyak sih, pilihan di situ ya untuk masalah exploratory factor analysis. Nah, kalau kita bicaranya juga kalau sudah ada konsep, ada teori, kemudian kita lanjutkan dari teori yang sudah ada, biasanya kita tidak menggunakan EFA, biasanya kita skip, kita lanjutkan ke CFA ya, confirmatory factor analysis. Kita ingin menentukan secara langsung apa itu namanya, sudah confirm belum item tersebut. Jadi tidak mengeksplor lagi, tapi lebih mengkonfirmasi teori atau konsep yang sudah ada, begitu ya. Nah, sampel di situ ada sekitar 50 sampai 1.000 atau bisa dibilang kita menggunakan item to response. Anggaplah misalnya kita menggunakan 1 sampai 3 di sini atau 1 sampai 20. Biasanya kita rule of thumb-nya 1, 10. Maksudnya adalah 1 item, 10 respons. Jadi kalau 30 item, 300 samples, 300 respons ya. Jadi biasanya menggunakan rule of thumb seperti itu. Nah, pilihannya sih banyak di sini. Saya sudah lakukan summary juga begitu. Ada yang bilang faktor analisis cukup 50, ada yang 100, lebih 150, 200, tapi kalau sekarang kalau mau aplikasi biasanya tuh, 300 ke atas ya. Kalau misalnya untuk CFA biasanya 200 pun juga masih dimaafkan gitu ya. Jadi tergantung dari sampelnya siapa target sampelnya. Kalau target sampelnya mahasiswa kan banyak, targetnya perawat kan banyak. Jadi kalau sampelnya cuma sedikit, itu biasanya diminta untuk menambah sampel ya. Atau kita bicaranya item to respond ratio, anggaplah kita mempunyai 20 item, kita menggunakan 1/10, artinya cuma 200 samples. Nah, di sini ada juga per parameter gitu. Kalau per parameter biasanya ini digunakan untuk CFA. Biasanya menggunakan, rule of thumb-nya 1 parameter 20 samples. Biasanya dalam satu model, konseptual model biasanya ada 7, ada 10. Jadi 10 kali 20, 200 samples, gitu ya. Banyak pilihannya ada referensi situ. Nah, kalau misalnya pengen info lebih lanjut, bisa dicek di paper saya, judulnya Establishing Appropriate Sample Size for Developing and Validating Questionnaire in Nursing Research. Jadi ada overview di sana, kemudian ada referensi atau citasi yang mungkin teman-teman bisa cek di situ ya. Ya, mungkin begitu saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanya. Dengan senang hati saya menjawab. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.